Baiklah adik-adik semuanya, mari kita lanjutkan kuliahnya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kriminalitas atau tindakan kejahatan atau dalam hukum Islam disebut dengan hudud itu ya. Saya akan menjelaskan kepada adik-adik tentang konsep dan pengertian kriminalitas, sifat-sifat kriminalitas dan bentuk-bentuk kriminalitas yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita bicara kriminalitas itu biasanya terkait dengan tindakan pidana ya atau tindakan kejahatan ya. Jadi apa itu kejahatan? Itu lawannya adalah ketidakjahatan, kan begitu ya. Baik dan buruk, hitam dan putih. Jahat itu berarti dia melakukan tindakan yang merugikan orang lain, bahkan juga diri sendiri. Kalau dalam bahasa Arab namanya zalim, orang yang mendalimi diri sendiri atau mendalimi orang lain, itu namanya jahat, kejahatan atau pidana. Jadi kriminalitas adalah konsepnya itu eh, perilaku individu atau kelompok yang melanggar norma-norma hukum formal gitu ya, norma-norma legal formal. Jadi tingkah laku individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma hukum di masyarakat. Jadi melanggar itu bagian dari perilaku deviasi sosial ya, penyimpangan sosial gitu. Jadi eh, semakin banyak pelanggaran hukum formal di masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kejahatan yang ada di masyarakat gitu. Tapi memang manusia ini kadang memang agak susah ya menjadi orang yang baik terus menerus itu ya. Meskipun agama kita menuntut kita untuk menjadi orang baik, negara kita menuntut untuk menjadi orang baik, tetapi eh, kondisi dan situasi atau sifat-sifat bawaan kalau kita pakai teorinya yang lain itu kadang membuat kita sering atau melakukan kejahatan gitu ya, melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat gitu. Eh, di rumah tangga misalnya kita suami istri saling menyakiti itu sebenarnya kan pelaku jahat ya, atau dengan pacarnya kita saling menyakiti dengan kata-kata atau dengan fisik, itu sebenarnya kejahatan ya, atau dengan temannya sendiri dan sebagainya itu ya. Jadi itu ya pengertiannya, kriminalitas adalah perilaku atau tingkah laku individu atau kelompok yang melanggar norma-norma hukum legal formal, norma-norma legal di masyarakat. Sedangkan sifat kriminalitas itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah kriminalitas situasional. Jadi orang berperilaku jahat itu karena tuntutan situasi dan kondisi ya. Jadi biasanya spontan ya, karena keadaan miskin ya, karena tekanan ekonomi atau karena tekanan politik atau karena jahil saja ya, spontan saja. Eh, itu namanya kriminalitas situasional. Orang berperilaku jahat karena situasi dan kondisi yang membuatnya bertindak jahat. Kayak kemarin itu dia dihadang begal, orang itu akhirnya terpaksa berbuat jahat dengan membunuh begal itu, yang kemudian dianggap sebagai hal yang baik ya. Meskipun begal itu sendiri eh, karena kepepet miskin dia melakukan pembegalan, dan orang yang melindungi diri
agar tidak dibunuh oleh begal itu mengganti membunuh begal. Itu bisa disebut dengan situasi kriminalitas situasional. Yang kedua adalah sifat kriminalitas profesional. Jadi orang melakukan tindakan kejahatan itu terencana, terstruktur, terorganisasi, ya, profesional, intelek, ya, terpelajar gitu ya. Biasanya dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi ya, memasukkan dokumen, membuat berita bohong dan sebagainya itu, atau menyalahgunakan jabatannya dan sebagainya itu ya. Itu namanya kriminalitas profesional atau kelompok-kelompok mafia yang terorganisir gitu. Itu ya adik-adik ya. Selanjutnya saya akan melangkah ke bentuk-bentuk kriminalitas ya. Ada 8 bentuk kriminalitas yang perlu adik-adik ketahui, yaitu yang pertama adalah blue collar crime ya. Yang kedua white collar crime ya. Yang ketiga victimless crime. Yang keempat adalah organized crime ya. Yang kelima corporate crime. Yang keenam cyber crime. Yang ketujuh transnational crime. Lalu yang kedelapan adalah international crime. Itu 8 bentuk kriminalitas ya. Saya akan jelaskan satu persatu, nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah blue collar crime, atau di Indonesia disebut dengan kejahatan kerah biru. Biasanya kejahatan kerah biru, tindak pidana kerah biru ini dilakukan oleh kelas-kelas bawah ya, blue, lambang buruh itu ya, kelas bawah, kelas ekonomi sosial bawah ya. Karena tekanan ekonomi atau karena ketidaktahuan atau karena kebodohan gitu ya. Begal, gelitih, bunuh orang, rampok, nyuri ayam dan sebagainya gitu ya. Nyuri kambing itu disebut dengan blue collar crime. Yang kedua adalah white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh kelas elit atau kelas atas. Disebut juga dengan kejahatan kerah putih ya. Jadi orang-orang yang pakai baju putih bersih, para pejabat, orang-orang elit, para pengusaha kaya gitu ya. Itu kalau melakukan kejahatan maka dia digolongkan sebagai kejahatan kerah putih ya. White collar crime, kejahatan dilakukan oleh kalangan elit, para pejabat elit ya, menguasai mafia elit, mafia barang, kelompok-kelompok mafia bisnis itu ya, bisnis-bisnis ilegal, penyalahgunaan jabatan para koruptor, korupsi itu kan biasanya ya pejabat ya, markup ya dan sebagainya itu ya. Lalu yang ketiga adalah kejahatan victimless crime, kejahatan yang tanpa korban ya. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau kelompok yang tidak menimbulkan korban kecuali dirinya sendiri ya. Narkoba, judi itu dia berbuat jahat tapi untuk dirinya sendiri. Orang yang mendalimi dirinya sendiri. Sudah tahu narkoba itu merugikan dirinya sendiri, tetap aja nyedot ganja. Sudah tahu ya
judi itu merugikan diri sendiri, menghabiskan uang, harus dilakukan. Itu namanya victimless crime, kejahatan yang tidak menimbulkan korban kecuali oleh pelakunya sendiri. Bunuh diri bisa juga ya. Lalu yang kelima adalah corporate crime, kejahatan korporat ya, terorganisir ya, kelompok-kelompok mafia, ya, kelompok-kelompok preman besar ya, kelompok-kelompok bisnis ilegal ya. Itu biasanya kalau melakukan tindak kejahatan terorganisir gitu ya, membuat penipuan-penipuan ke masyarakat ya, simpan pinjam atau apa, atau bisnis beras campuran atau minyak goreng campuran dan sebagainya, itu namanya corporate crime ya. Kejahatan yang terorganisir, dilembagakan oleh kelompok itu ya, para mafia juga ya. Lalu yang keenam adalah cybercrime, kejahatan di dunia maya ya. Orang melakukan tindak pidana di dunia maya karena mencari uang atau karena balas dendam dan sebagainya, motifnya macam-macam ya. Bisa pelanggaran undang-undang ITE, pencemaran nama baik, membuat berita bohong, atau menyerang lawan politik karena kepentingan politik bayaran itu, atau ekonomi ya, hoax gitu ya, menyebarkan berita bohong dan sebagainya. Itu namanya cybercrime, kejahatan di dunia virtual atau penipuan ya, online, aplikasi online, game online, bisa juga menimbulkan kejahatan crime karena ada unsur horornya, penipuannya gitu ya. Yang ketujuh adalah crime transnational crime ya, kejahatan antar negara ya, misalnya penyelundupan tenaga kerja ya, yang dijual belikan seperti budak gitu ya. Indonesia dengan Hong Kong, Indonesia dengan Timur Tengah, itu banyak ya. Atau penyelundupan narkoba ya, antara mana itu, Brasil dengan Amerika gitu ya. Itu crime transnasional, sindikat antar negara gitu ya. Brasil, terus mana itu ya, Argentina, Meksiko itu ya, yang sering menggunakan narkoba, yang menjadi pemasok narkoba ke Amerika Serikat ya, ganja ya. Atau mana itu, Vietnam atau Afghanistan ya, atau Vietnam gitu ya, atau di Cina gitu ya, tenaga kerja di Hong Kong gitu ya, yang banyak dijual belikan jadi kayak budak gitu. Lalu yang kedelapan adalah international crime ya, kejahatan global. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat mendunia, internasional. Misalnya ada negara yang perang, melakukan genosida kepada suku-suku tertentu, kepada agama tertentu, itu termasuk international crime, kejahatan internasional. Atau apa ya, gimana itu ya, Eropa atau di Indonesia, bangsa-bangsa Barat waktu itu menjajah di Indonesia, atau di Asia, atau Turki di Eropa dan sebagainya itu, atau invasi negara ke negara lain yang menimbulkan korban yang besar, itu bisa disebut dengan kejahatan. Misalnya Irak menginvasi Kuwait gitu ya, itu bisa disebut dengan kejahatan internasional karena melanggar batas-batas negara ya, sehingga menginvasi itu, menjajah itu tidak bisa dibenarkan sekarang ini menjadi bagian dari kejahatan internasional itu. Tapi yang paling banyak itu di mana ya, Rusia sama Ukraina itu ya, invasi itu ya, atau
genosida itu ya. Di suku Uighur itu ya, di RRC itu dianggap oleh orang Barat sebagai genosid terhadap suku-suku Muslim Cina ya di Uighur di Cina udah. Tapi itu menjadi dipolitisasi sedemikian rupa ya oleh media massa sehingga kita tidak mudah kecuali kita melakukan riset-riset dan penyelidikan apakah ini memang genosida, pembasmian suku-suku tertentu ya. Seperti di mana di Papua, di Timur Tengah, suku-suku di di Eropa ya, suku-suku apa itu zaman dulu suku Kosovo gitu. Siberia di sana ya atau di mana itu Albania itu ya atau di Asia atau di Jawa misalnya ada tapi sudah masa lalu itu ya. Sekarang disebut dengan kejahatan internasional genosid ya genosida kejahatan untuk memusnahkan suku-suku tertentu karena kebencian ras atau kelompok begitu itu ya adik-adik semuanya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Eh, yang penting kita tetap semangat belajar dan adik-adik selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan dan berdoa kepada Allah agar selalu dalam lindungannya. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas perhatian adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.